Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, kita berkumpul bersama-sama. Kita percaya pujian dan penyembahan kita menyenangkan hati Bapa. Amin. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah berkumpul malam hari ini. Mari kita lanjutkan, mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Ada amin, saudara-saudaraku? Haleluya. Coba lihat di screen, kitab Amsal pasal ketiga dari ayat 5 hingga ke-6. Amsal pasal ketiga dari ayat ke-5 hingga ayat ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita bacakan bersama-sama. Yang sudah temukan ayat ini, mari kita bacakan sekali lagi, 1, 2, iya. Amsal pasal ketiga dari ayat ke-5 hingga ayat ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita lewat firman-Nya. Dan bukan sahaja janji, tetapi sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dari ayat ke-5 hingga ayat ke-6, kita dapat bagikan, kita dapat lihat ada 5 bagian yang dapat kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Ya, yang pertama dari bagian yang pertama adalah di mana penulis Amsal memberitahu kita, poin pertamanya adalah supaya kita percaya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Ini adalah satu perintah yang sangat penting buat kita semua, karena kita tanpa diketahui kita bisa percaya hal-hal yang berbeda dan sumber-sumber yang berbeda. Di sini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, ada sebuah akar penyebab permasalahan dalam hidup kita yang harus kita sadari. Kita harus paham bahwa kehidupan kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita, kehidupan kita sebenarnya bersifat interior, dalaman. Kita seharusnya belajar hidup dari dalaman, dan fokus kita dalam hidup kita bukannya dari luaran. Apabila kita tidak memahami prinsip ini menjadi akar penyebab dalam segala sesuatu permasalahan dalam hidup kita. Apakah yang dimaksudkan oleh saya? Contohnya, apabila seseorang itu mengalami kemiskinan, ataupun katakan kita berikan contoh, kemakmuran, kebahagiaan, atau kemiskinan itu sebenarnya kesemua ini bukannya berasal dari faktor eksterior atau faktor luaran. Seseorang itu miskin atau makmur atau bahagia bukan tergantung keadaan sekitarnya atau bukan tergantung faktor luarannya. Menurut firman Tuhan, seseorang itu makmur, bahagia, seseorang itu diberkati, semuanya berasal dari dalamannya, interiornya. Apabila kita paham prinsip ini dari firman Tuhan, dari ini kita bisa belajar. Kalau sekiranya yang dalam itu begitu penting dan mustahak buat kita semua sebagai anak Tuhan, maka kita akan fokuskan hidup kita untuk memupuk dan membentuk dan membangunkan kehidupan dalaman kita, kehidupan interior kita. Bukan hanya kita mengejar hal-hal luaran, mengejar hal-hal duniawi, tetapi kita mulai fokuskan perhatian dan fokuskan tenaga kita, fokuskan segalanya di dalam kehidupan interior kita. Apabila kehidupan interior kita bahagia, apabila kehidupan interior kita, dalaman kita itu makmur dan diberkati Tuhan, sudah pasti kehidupan luaran kita juga makmur, juga diberkati Tuhan dan diperkuatkan Tuhan. Ada amin, saudara-saudaraku. Oleh itu penulis Amsal memberitahu kita kuncinya.
Mengapakah penulis Amsal itu tidak memberitahu kita, oh lakukan sesuatu dari luaran, tetapi yang diperintahkan adalah sesuatu yang di dalam hati kita, yaitu supaya kita melakukan sesuatu yang di dalam. Percayalah kepada Tuhan. Ada amin. Karena ini adalah sesuatu aktivitas dalaman. Percaya itu bukan sesuatu yang bisa aku lakukan lewat tubuh badan aku, tetapi adalah suatu aktivitas dalaman. Aku percaya kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Di dunia ini yang tidak pasti, yang penuh dengan kacau balau, dan yang kita tahu keadaan dunia hari ini adalah semakin kacau, semakin tidak tentu, dan semakin tidak jelas. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi tahun depan, ya kan? Apakah akan terjadi peperangan? Kita masih belum selesai lagi pandemi yang terjadi di dunia ini. Apakah ini akan berakhir dan segalanya akan kembali menjadi normal, ataupun kita akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar, yang lebih parah lagi di tahun depan atau tahun yang selanjutnya? Kita tidak tahu. Anda dan saya tidak tahu. Yang pasti, menurut firman Tuhan, dunia akan menjadi semakin kacau, semakin tidak tentu. Dan di saat itu, sebagai manusia yang biasa, tidak kira sama Anda Kristen atau tidak, ini akan menyebabkan sebuah keadaan yang sulit di dalam kehidupan kita. Karena aku tidak tahu apakah punca sumber keuangan di dalam hidupku akan tetap stabil, apakah aku akan kehilangan kerja, apakah aku akan kehilangan bisnis aku. Kesemua ini kita tidak tahu. Tetapi apabila kita sadari yang di dalamnya itu begitu penting, kalau kita punya damai sejahtera dalam hati kita, tidak kira apa juga yang berlaku di dalam dunia ini, kita tidak akan mudah tergoyah. Berarti kita tidak akan tergoyah apa juga yang berlaku, karena di dalaman itu yang nyata adalah damai sejahtera Tuhan. Jadi sekali lagi ini menunjukkan kepada kita yang di dalam itu begitu penting sekali. Kalau aku punya damai sejahtera Tuhan yang menakluki hatiku, yang menaungi hidupku dan pikiranku, aku tidak akan selalu rasa kacau di dalam pikiran, di dalam emosi, di dalam hatiku. Jadi tanyalah diri Anda, apakah Anda memiliki damai sejahtera Tuhan? Apakah Anda memiliki segala yang dijanjikan oleh Tuhan itu, sukacita, damai sejahtera, dan hal-hal yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan yang bisa dialami kita di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Dan kalau kita tidak sadar, ini akan menjadi akar penyebab permasalahan dalam hidup kita. Apabila Anda dan saya melihat kacau balau dalam hidup ini, kita mulai mengejar hal-hal luaran. Itu sudah menjadi fokus yang salah. Satu hal lagi sebuah lagi contoh yang bisa diberikan adalah, ramai manusia, tidak kira orang Kristen atau tidak, mereka memiliki sebuah ketidakamanan di dalam hidup mereka. Seseorang yang selalu tidak aman dalam hidup mereka, ini menjadi sebuah akar penyebab juga dalam hidup mereka. Rasa tidak aman itu akan menyebabkan mereka menjadi cepat rasa iri, cepat rasa sombong, cepat mau rasa iri, rasa yang jelek ini, iri, sombong, angkuh, semuanya berasal dari rasa tidak aman dalam hati kita. Ya, dari dua contoh ini kita dapat melihat betapa pentingnya hal yang di dalam hati kita itu harus dipupuk, harus dijaga, harus dipenuhi oleh realitas firman Tuhan, realitas janji-janji Tuhan dan firman Tuhan. Kalau Tuhan menjanjikan sebuah damai sejahtera, apakah Anda memiliki realitas itu di dalam hati Anda? Dan kesemua ini dapat kita kaitkan dalam perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat kitab Amsal, yaitu
Nomor satu, kita harus belajar percayalah kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu hal di dalam hidup Anda dan saya, tidak kira apa yang terjadi, hati Anda dan saya harus selalu tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Ada amin. Trust in the Lord, itu bahasa Inggrisnya, ya kan? Trust in the Lord. Aku tetap percaya, aku tetap yakin kepada Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Ini adalah, jadi rasa tidak aman, rasa takut, rasa khawatir karena kekacauan di dalam dunia ini, ketidakamanan di dalam hati kita. Apakah jawabannya? Bagaimana kita mengatasi dan memenangi segala yang ada di dalam hati kita, kelemahan di dalam hati kita. Kita harus belajar percaya terhadap Tuhan. Keyakinan kita terhadap Tuhan adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh itu kita bisa menaruh kepercayaan kita terhadapnya, kepadanya. Menaruh keyakinan kita padanya. Ini adalah rahasia Rasul Paulus dalam hidupnya. Mengapakah beliau bisa hidup sebuah kehidupan kekristenan yang selalu menang di dalam hidupnya. Coba lihat kitab Galatia dalam pasal kedua. Dalam kitab Galatia pasal kedua dari ayat ke-20, Rasul Paulus memberitahu kita kunci kehidupannya. Bagaimana beliau menjalani kehidupan kekristenannya. Mari kita bacakan dari ayat 20. Namun aku hidup. Nah, di sini Rasul Paulus memberitahu kita, ini cara atau gaya hidupnya. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Coba lihat di sini, yang nyata, yang menjadi nyata realitas di dalam hatinya adalah Kristus yang hidup di dalam hatinya. Beliau lebih sadar realitas Kristus daripada realitas yang lain di dalam hidupnya. Beliau seperti kita bisa menjadi sadar realitas hal-hal yang lain. Tetapi buat Rasul Paulus, beliau lebih sadar bahwa Kristus yang ada di dalam hatinya hidup di dalamnya. Kita lanjutkan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yaitu Yesus, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus memberitahu kita, beliau lebih sadar bahwa Yesus Kristus ada di dalamnya. Jauh lebih nyata daripada kekhawatiran di dalamnya, jauh lebih nyata daripada nafsu yang masih ada. Selagi kita masih hidup di dalam daging tubuh badan kita, di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini, kita masih ada nafsu kedagingan kita, masih ada rasa iri, masih ada kekhawatiran, ketakutan. Tetapi buat Rasul Paulus, beliau lebih sadar, lebih tahu, lebih nyata, dan Yesus lebih nyata, jauh lebih nyata di dalam hatinya. Mengapa? Karena beliau percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengasihinya. Beliau bukan percaya kepada Tuhan yang sering memarahinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya, kita menaruh kepercayaan dan keyakinan kita pada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan kita mengasihi kita. Ini sudah dibuktikan. Bagaimana kita tahu dan bagaimana Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya? Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya, hidupnya kepada kita. Hidupnya telah pun disalibkan. Ya, beliau mati. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. Itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus, Bapa surgawi kita, Bapa yang baik, mengasihi kita. Amin.
Dan ini menjadi dasar dan fondasi bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi setiap kali kalau Anda rasa Anda tidak bisa percaya kepada Tuhan, Anda melihat keadaan di sekitar Anda merasakan takut, mau ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita bisa percaya kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita. Beliau tidak akan tiada apa lagi yang Tuhan Yesus tidak akan memberikan kepada kita. Sebab Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Jadi itu adalah bagian pertama. Penulis Amsal memberitahu kita supaya percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada manusia, jangan percaya kepada sumber-sumber yang lain, jangan percaya kepada emosi Anda, jangan percaya kepada sumber duniawi, tetapi percayalah kepada Tuhan di dalam segala sesuatu hal di dalam hidup Anda. Yang keduanya, penulis Amsal memberitahu kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Coba kasih tahu ke kiri kanan, dengan segenap hatimu. Amin. Di sini soal hati bukan soal bagian badan kita, ya kan? Apabila penulis Amsal memberitahu kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Soal hati di sini bukan bagian badan, ya kan? Tetapi dengan segenap hatimu, hati itu memberitahu kita adalah segala yang ada di dalam kita. Bukan hanya sekadar intelek atau daya pikiran kita, tetapi merangkumi daya pikiran kita, segala emosi, segala termasuk kehendak kita. Hati kita termasuk jiwa kita, yaitu daya pikiran kita, emosi kita, dan kehendak kita. Kita percaya kepada Tuhan lewat kehendak kita. Berarti saya memilih untuk percaya kepada Tuhan. Emosi saya juga. Apabila emosi saya negatif, saya tetap percaya kepada Tuhan. Apabila pikiran saya melayang-layang memikirkan hal-hal yang berfoya-foya, aku masih percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Hati itu merangkumi segala sesuatu di dalam jiwaku. Daya pikiran, emosi, dan kehendakku. Di sini penulisnya memberitahu kita segenap. Apakah maksudnya segenap? Segenap berarti segenap. Dengan sepenuh hati kita. Dengan segala yang ada di dalam daya pikiran kita, segala yang ada di dalam emosi kita, segala yang ada di dalam kehendak kita. Apabila saya renungkan ayat ini, saya teringat sebuah gambaran. Apabila seseorang itu meletakkan kedua kakinya di dalam dua perahu. Coba bayangkan dengan saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda dan saya ada dua kaki, ya kan? Kalau kedua-dua kaki itu, sebelah kaki di sebuah perahu, sebuah kaki lagi di perahu yang lain. Apakah Anda bisa hidup sedemikian? Kaki Anda kangkang, ya kan? Sebuah perahu adalah perahu duniawi, ataupun perahu kedagingan Anda, ataupun intelek Anda, kepintaran Anda. Anda percaya kepada sebagian hidup Anda, sebagian hati Anda menaruh kepercayaan terhadap seseorang. Tetapi sebagian lagi kaki Anda di perahu yang lain. Perahu itu perahu Tuhan Yesus. Kita bilang, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi hanya sebelah kaki saja. Sebelah kaki lagi Anda percaya kepada hal yang lain, sumber yang lain. Kalau kita paham gambaran ini, kita tahu orang itu tidak bisa berjalan ataupun berdiri dengan stabilnya. Beliau itu akan tergoyah-goyah, ya kan? Kalau perahu itu mengambil arah itu, kakinya akan terbuka dan beliau akan jatuh. Dan ini bukan saja sesuatu yang lucu, tetapi ini menggambarkan ramai orang Kristen menjalani kehidupan mereka sedemikian.
Mereka menghafal Amsal pasal 3 dari ayat 5 hingga ke ayat 6. Mereka dengar, mereka menghafal ayat ini. Tetapi apakah mereka hidup menurut firman ini, menurut ayat yang kita bacakan ini? Apakah kedua-dua belah kaki mereka ada di atas perahu Tuhan Yesus? Ada yang bilang sebelah kaki di atas Maria, sebuah kaki di atas Yesus. Di dalam firman Tuhan, Maria ibu Tuhan Yesus hanya manusia. Ibu Tuhan Yesus juga memberitahu murid-muridnya apa yang diperkatakan oleh Yesus, ikut dan taat kepada Yesus. Karena ibunda Yesus, Maria itu hanya manusia. Oleh itu ada ajaran yang memberitahu bahwa ibu Yesus itu juga adalah Tuhan. Jadi ada Kristen di mana sebelah kaki mereka di atas Maria, sebelah kaki di atas Tuhan Yesus. Itu juga tidak betul. Kita harus percaya hanya kepada Tuhan. Maria bukan Tuhan. Tiada ayat di dalam firman Tuhan yang memberitahu kita untuk menyembah Ibu Maria. Tiada satu ayat pun. Dan kalau sekiranya kita menyembah Maria, kita sudah melanggar dan tidak taat kepada firman Tuhan. Itu sudah menjadi sesuatu yang salah di dalam mata Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biar Roh Kudus berbicara dan berbisik di dalam hati kita malam hari ini. Coba kita bertanya kepada Roh Kudus, di manakah kaki Anda ada? Kedua-dua belah kaki Anda diletakkan sama ada di sebuah perahu sahaja atau diletakkan di banyak perahu. Sebuah perahu Yesus Kristus, sebuah lagi perahu duniawi, kedagingan, atau perahu-perahu yang lain. Tetapi di sini malam hari ini kita belajar, kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tiada sumber yang lain dapat membantu saya. Tiada sumber yang lain, tiada Tuhan yang lain, tiada sesiapa lagi yang dapat membantu saya. Tiada sesiapa yang dapat menyelamatkan saya, yang dapat menolong saya. Dengar sini baik-baik anak-anak muda, setiap orang yang mendengar pesan malam hari ini, tiada lagi Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus yang dapat menolong kita, menyelamat kita, dan menebus dosa kita. Tiada lagi yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya kita paham dan kita percaya, coba kita tanya diri kita. Kalau aku tahu tiada yang dapat menolong saya selain Tuhan Yesus, mengapakah aku tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku? Mengapakah aku masih khawatir? Mengapakah aku masih takut? Mengapakah aku masih mengejar pertolongan, mencari jawaban dari orang lain, dari manusia? Jadi kita percaya Roh Kudus akan membisik di dalam hati kita malam hari ini supaya kita sadar, sebelah kaki aku ini yang ada di perahu yang lain, hari ini aku bertobat dan biar kedua-dua belah kakiku ada di dalam perahu Tuhan Yesus. Ada amin. Hari ini, malam hari ini kita bertobat. Biar kita benar-benar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita dari dulu, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga percaya kepada Maria, Ibu Maria. Malam hari ini kita bertobat, kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Kalau kita sanggup percaya dengan segenap hati kita, kita akan sanggup meninggalkan perahu yang lain itu. Kita sanggup mengorbankan. Itu aku tidak mau lagi. Aku sanggup tinggalkan. Aku tidak mau lagi. Aku serahkan ke semua itu. Dulunya aku percaya itu. Dulu aku percaya horoskop. Dulu aku percaya hal itu. Hari ini aku tidak lagi. Aku percaya Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin, saudara-saudaraku. Segenap berarti seluruh, kesemuanya. Ada amin. Amin. Kita lanjutkan. Bagian yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bagian 3, dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Jadi di sini penulis Amsal di sini memberikan sebuah penjelasan yang sangat jelas kepada kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, penulis itu juga memerintahkan kita supaya kita tidak bersandar kepada pengertian diri kita. Bersandar berarti kita percaya, kita bergantung kepada pengertian diri kita. Jangan kita bersandar, karena apabila kita percaya Tuhan berarti kita bersandar pada Tuhan. Jangan kita bersandar lagi kepada pengertian diri kita. Di sini kita biar firman Tuhan yang menafsirkan artinya di dalam di bagian di sini. Coba kita lihat kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal ke-55 hingga dari pasal 55 dari ayat 8 hingga ayat ke-9. Mari kita bacakan bersama-sama dari ayat ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan yang berkata di sini, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Kita lanjutkan ayat ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini Tuhan membandingkan langit dan bumi. Betapa jauhnya langit dari bumi, itu adalah betapa bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Jalan Tuhan dengan jalan kita. Jauh bedanya. Ya kan? Dari bumi hingga langit adalah sangat jauh. Perbedaan itu memberitahu kita betapa jauhnya cara kita pikir dengan cara Tuhan pikir. Oh, kalau kita pikir gitu. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, perbedaannya adalah seperti dari bumi hingga langit. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Rancangan Tuhan adalah berbeda dengan rancangan kita. Kalau ini adalah kebenaran firman Tuhan, berarti adalah sangat bodoh kalau aku bersandar kepada pengertian diriku. Oleh itu, ayat yang kita bacakan tadi, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ada hikmatnya, supaya kita jangan jadi bodoh dan bersandar kepada jalan kita dan rancangan kita. Katakan, kalau kita bersandar kepada jalan kita, di akhir jalannya, apakah yang akan terjadi? Kita akan sadari, oh begitu jauh, aku di akhir jalanku, di akhir hidupku, itu adalah aku sudah terlewat jalan Tuhan. Aku baru sadari betapa jauhnya sebenarnya Tuhan aku di sana, jauh di sana. Tetapi aku di sini karena aku pilih jalan diriku, aku pilih rancangan diriku. Itu berarti kita sudah menjadi bodoh dan kita tidak taati firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang mendengari pesan ini, mari kita dengar baik-baik. Dan lebih baik kita memilih jalan dan rancangan Tuhan daripada jalan dan rancangan diri kita. Walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak paham segalanya, walaupun kita tidak dapat melihat segalanya, lebih baik kita memilih jalan dan rancangan Tuhan daripada kita jauhi daripada rancangan dan jalan Tuhan. Karena kita tidak mau bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Bukan sahaja ini menunjukkan kita bodoh dan mengakibatkan sesuatu yang kita berakhir di tujuan destinasi yang salah. Bukan sahaja itu menjadi sesuatu yang bodoh, tetapi firman Tuhan juga memberitahu kita konsekuensi
orang-orang yang bersandar kepada pengertian diri mereka. Coba kita lihat kitab Yeremia pasal ke-17. Di dalam kitab Yeremia pasal ke-17, kita bacakan dari ayat ke-5 hingga ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, dia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita lanjutkan ayat ke-8, ayat ke-7. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudaraku, ini adalah ayat-ayat yang sangat baik supaya kita hafalkan. Ini adalah satu yang saya suka, ayat-ayat. Mengapa? Ia ada sebuah janji dan juga ada kutuk. Ini sangat jelas di sini memberitahu kita konsekuensi kalau kita bersandar pada pengertian diri kita, yaitu kita akan menjalani sebuah hidup yang terkutuk. Mau enggak saudara-saudaraku menjalani sebuah hidup yang terkutuk? Sudah pasti jawabannya adalah tidak. Kalau kita hidup sebuah hidup yang terkutuk, apa yang terjadi? Walaupun baik sudah datang, kita tidak dapat mengalaminya. Kita tidak dapat menerima berkat-berkat ataupun hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita, tetapi Anda dan saya tidak dapat menerimanya. Begitu sedih sekali, karena hidup itu terkutuk. Bukan kata saya, tetapi kata Tuhan. Tuhan yang berfirman, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendirinya, yang bersandar kepintarannya, kebijaksanaannya, hatinya akan jauh daripada Tuhan. Dan hidup mereka, hidup orang yang terkutuk akan sama seperti semak bulus di padang belantara, kering kontang. Tiada aliran kehidupan Tuhan, tiada aliran berkat Tuhan. Sangat sedih, sangat parah, seperti di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Kita tidak mau ke semua kondisi yang melarat ini. Anda dan saya tidak mau mengalami dan menjalani hidup sedemikian. Jadi, mengapakah kita mau bersandar, mengandalkan kekuatan diri kita? Mengapakah kita mau lagi bersandar dan mengandalkan manusia? Mencari-cari jawaban dari manusia, mencari-cari pertolongan dari manusia. Mengapakah kita tidak mau bertobat dan mencari jawaban, mencari pertolongan, mencari segala bantu yang kita perlukan daripada Tuhan Yesus? Kalau kita tidak, hati kita jauh daripada Tuhan. Tetapi di sebaliknya kita diberitahu, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, akan diberkati. Haleluya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan akan berkati, akan berhasil segala yang dilakukannya. Haleluya. Ini aku mau. Anda juga mau. Dan ini adalah sebuah janji Tuhan kepada Anda dan saya jika kita percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara di sini, biar kita perhatikan dengan baik-baik. Kalau kita guna dan pakai cara kita sendiri untuk mendapatkan sesuatu, bahayanya adalah kita akan terlewat atau kehilangan sesuatu yang indah ataupun yang terbaik
yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Kita mesti percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, nomor satu yang terbaik. Kalau aku bersandar kepada diriku, mungkin aku mendapat kebaikan nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7, yang tidak baik. Kita terlewat yang terbaik. Sudah pasti kita mau yang terbaik. Mengapa kita mau yang tidak baik? Kita mau yang terbaik. Dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Tapi kalau kita guna cara kita untuk mendapatkan sesuatu, pada akhirnya kita mendapatkannya, tetapi kita tahu itu bukan daripada Tuhan. Dan kalau bukan daripada Tuhan, di manakah jaminan bahwa yang kita terima itu adalah terbaik? Kan saudara-saudaraku, tiada jaminannya. Tetapi sekiranya yang diterima oleh kita adalah daripada tangan Tuhan, jaminannya adalah yaitu adalah yang terbaik. Haleluya. Kalau Tuhan yang berikan, Tuhan berikan yang terbaik. Ada amin saudara-saudaraku? Haleluya. Kita lanjutkan bagian keempat. Tadi kita sudah renungkan bagian pertama, percayalah kepada Tuhan. Bagian kedua, dengan segenap hatimu. Bagian ketiga, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagian keempat, akuilah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Di sini kita mesti belajar bahasa aslinya. Sebab kalau tidak, kita tidak akan dapat nikmati berkat Tuhan lewat ayat ini malam hari ini. Mengapakah penulis Amsal memberitahu kita, akuilah Tuhan, akuilah Tuhan. Setiap yang aku lakukan, akui Yesus. Apakah itu yang dimaksudkan? Ya dan tidak, sebab kalau kita mendalami kata akui itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah kata yada. Coba kasih tahu kiri kanan. Yada. Oke. Kata yada itu adalah sebuah kata yang lebih dalam maksud dan artinya. Bukan hanya akui hanya satu tingkat pengertiannya. Sebuah tingkat yang lebih dalam. Yada itu berarti sebuah hubungan yang intim. Haleluya. Pertama kalinya kata yada terpakai di dalam Alkitab adalah dari kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal keempat ayat pertama, kita bacakan ayat pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di sini kita diberitahu Adam bersetubuh dengan Hawa. Ya kan? Kata bersetubuh itu adalah yada. Wah, bersetubuh itu adalah sebuah hubungan yang intim antara suami dan istri. Yada. Adam, yada bersama dengan Hawa. Dan di sini kalau kita kembali ke Amsal pasal 3 dari ayat ke-5 dan di ayat ke-6, yadalah Tuhan, akuilah Tuhan, yadalah Dia dalam segala lakumu. Kalau Anda renungkan ayat 6 dengan baik-baik, ada sebuah prinsip rohani yang sangat indah di sini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berarti apabila kita memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan melahirkan rencana yang indah, rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita, yaitu Tuhan akan meluruskan jalan di dalam hidup kita. Yang dilahirkan di dalam hidup kita adalah yang datangnya dari Tuhan. Ya kan? Akuilah Dia, kenallah Dia. Adakan sebuah hubungan yang intim dengan
Tuhan di dalam segala lakumu. Wow. Itulah caranya Adam, Yada, Hawa dan Hawa melahirkan seorang anak. Ya kan, ada dihasilkan sebuah buah yang dihasilkan dan buah itu adalah rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya adalah, jadi Pak Pendeta, bagaimanakah aku bisa yada kepada Tuhan kita? Bagaimana kita yada Tuhan kita? Bagaimana kita memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita sudah ulangi perkara ini berkali-kali karena ini sangat penting. Setiap anak Tuhan mesti belajar memupuk sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada Kristen yang ramai Kristen yang tidak memiliki sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagi mereka, kekristenan adalah mereka harus pergi ke gereja, beribadah, dan selalu hanya bukan sekadar ada pesta. Kalau tiada pesta, aku tidak tahu, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Aku mesti bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Aku mesti beribadah. Semua ini adalah baik. Tetapi kalau kita hanya pergi beribadah di gereja, kita bertemu dengan saudara-saudara kita berpesta, tetapi tanpa memiliki sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, kehidupan kekristenan kita hanya sia-sia. Ini benar, karena tanpa sebuah hubungan pribadi, segala yang kita miliki dan segala yang kita lakukan menjadi kosong, menjadi tiada nilainya tanpa sebuah hubungan pribadi. Karena kita menjadi anak Tuhan saat kita menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari saat itu kita mulai memupuk sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita luangkan waktu kita berdoa, kita membaca dan merenungi firman Tuhan, supaya segala yang kita bacakan dialami secara pribadi di dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan dialami secara pribadi, menjadi nyata di dalam hidup kita. Kalau kita bacakan bahwa Tuhan adalah seorang Tuhan yang mencukupkan, ini menjadi nyata apabila aku menghadapi kekurangan. Aku mengundang Tuhan di dalam hidupku, di dalam sitkon tersebut, di dalam situasi dan kondisi tersebut, supaya Tuhan yang mencukupkan menjadi nyata di dalam situasi itu. Walaupun aku tidak cukup, aku percaya. Dan dari situ apabila Tuhan membuka pintu, aku alami mukjizat di mana Tuhan mencukupkan. Dari situ hubungan aku dengan Tuhan sudah bertumbuh. Dari dulu aku tidak pernah alami bahwa Tuhan bisa mencukupkan. Tetapi apabila aku alami mukjizat bagaimana Tuhan mencukupkan di dalam situasi yang aku hadapi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan bertumbuh. Aku lebih bisa menaruh kepercayaanku kepada Tuhan. Aku lebih kenal Tuhan. Sekarang aku kenal, apabila aku percaya Tuhan benar-benar menjawab doaku. Aku percaya Tuhan aku benar, Tuhan aku setia, Tuhan aku adalah Jehovah Jireh. Tuhan akan mencukupkan. Ya kan? Ini yang dimaksudkan bagaimana kita yada kepada Tuhan. Kita mengundang Tuhan di dalam setiap sitkon di dalam hidup kita. Biarpun baik, buruk, yang cantik, yang jelek, yang baik, yang tidak baik, semuanya kita mengundang Tuhan dan kita mengadakan sebuah hubungan dengannya. Kita menjalani setiap kehidupan harian kita bersama dengan Tuhan Yesus, bukan bersendirian. Dan dengan cara begitu kita mulai yada Tuhan kita kenal,
Tuhan kita. Tuhan menjadi benar dan nyata di dalam kehidupan seharian kita. Ada amin. Kita yada kepada Tuhan dan kita juga berarti kita bersatu kepada Tuhan. Kesatuan kita dengan Tuhan akan menjadi sebuah realitas di dalam hidup kita. Ya, sebelum kita akhiri ibadah malam hari ini, poin yang satu yang terakhir adalah coba kita belajar bagaimana kehidupan kita bisa bersatu dengan Tuhan. Kita renungkan kitab Yakobus dalam pasal pertama. Kitab Yakobus pasal pertama, kita bacakan dari ayat ke-13 hingga ayat ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Walaupun di sini contohnya adalah berunsur negatif, tetapi di sini ada sebuah prinsip rohani yang dapat membantu kita memahami bagaimana kita dapat bersatu. Ada sebuah kesatuan dengan Tuhan. Di sini kita diberitahu apabila seseorang itu dicobai adalah karena keinginannya, nomor satu. Nomor dua, keinginan itu akan diseret dan dipikat. Ya kan? Sama. Berarti dalam keinginan kita, apakah kita inginkan Tuhan? Kalau kita mau yada dengan Tuhan, kalau kita mau satu dengan Tuhan dalam setiap perlakuan kita, setiap yang kita lakukan, kita akui Tuhan, kita yada Tuhan, kita mau kenal Tuhan dengan intim, keinginan kita mesti tertuju kepada Tuhan. Kalau keinginan kita ditujukan kepada hal-hal yang salah, di situ akan membuahkan dosa. Ya kan? Jadi kita bacakan dari Yakobus, keinginan itu akan berbuah, melahirkan maut, karena keinginan itu sudah diseret dan dipikat oleh pencobaan yang datangnya dari iblis. Apabila seseorang itu dicobai, ya adalah karena keinginannya. Keinginan kita harus tertuju kepada Tuhan. Itu adalah cara kita yada kepada Tuhan. Jangan kita memberikan keinginan kita kepada dosa, kepada terpikat kepada hal yang salah. Ya kan? Karena dari situ kita akan membuahkan dosa dan akhirnya melahirkan maut. Ya, keinginan kita harus dipikat oleh Tuhan, kasih-Nya, kebaikan-Nya. Lalu kita selalu berfokus dan tertuju kepada Dia. Cara kita menjalani hidup yang sedemikian akan selalu kita bersatu dengan Tuhan. Apabila keinginan kita bersatu dengan Tuhan, mata kita tertuju kepadanya, hati kita fokus kepadanya, kita akan melahirkan bukannya dosa, tetapi sesuatu buah yang indah dan sempurna di dalam hidup kita. Dengan ini kita mengakhiri bagian yang terakhir, di mana penulis Amsal memberitahu kita, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, kalau kita tidak bersandar kepada pengertian diri kita, tetapi kita belajar yada kepada Tuhan, kita belajar mengenal Tuhan, memiliki sebuah hubungan yang intim, ada sebuah kesatuan diri kita kepada Tuhan dalam segala laku kita. Janji Tuhan kepada kita adalah Dia akan meluruskan jalan kita. Haleluya.
Haleluya. Ini adalah kesaksian di dalam hidup saya juga. Setiap kali, dalam setiap hal, setiap situasi dan kondisi, kalau saya percaya kepada Tuhan, kalau saya tidak bersandar kepada pengertian diri saya, tetapi mulai berserah kepadanya, menyerahkan segala sesuatu padanya, mulai mengarahkan keinginan terhadapnya, mulai memfokuskan hatiku kepadanya. Ada sebuah kesatuan terjadi, kemudian Tuhan akan melahirkan rencananya yang indah di dalam hidup saya, di dalam situasi tersebut. Jadi ini juga menjadi janji Tuhan kepada Anda semua. Ada amin. Apabila Tuhan menjanjikan Dia akan meluruskan jalanmu, berarti Tuhan akan memimpin jalanmu, Tuhan akan mengarahkan jalanmu, kita akan berada di kehendak-Nya yang sempurna, kita akan berada di jalan di mana kita menuju tujuan dan destiny ilahi di dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, setiap hal yang kita lakukan, segala usaha kita akan berhasil. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Inilah menjadi janji Tuhan kepada kita. Dia akan meluruskan jalan kita. Kita akan berada di kehendak sempurna, kehendaknya yang sempurna. Segala usaha kita akan berhasil. Tetapi ada kondisinya, ya kan? Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus jangan bersandar kepada pengertian diri kita. Kita harus belajar yada kepada Tuhan di dalam setiap perlakuan kita. Dan kita akan melihat janji ini menjadi nyata di dalam setiap hidup kita. Dan di dunia yang penuh dengan kacau balau, di masa ini, di waktu yang kita hidup, di musim yang kita hidup ini, biarlah kita jadikan ayat-ayat di dalam pasal 3, ayat ke-5 dan 6 menjadi gaya hidup kita, prinsip hidup kita, supaya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu. Engkau begitu baik, Engkau memberikan sebuah kunci di dalam firman Tuhan, di dalam firman-Mu, supaya kami semua bisa pelajari bagaimana menjalani kehidupan kami, dan kami bisa diberkati segala usaha kami berhasil. Engkau mau memberkati kami, Engkau ingin memimpin dan membawa kami masuk ke tanah perjanjian. Engkau memiliki rencana yang indah buat setiap kami. Ya Tuhan, Engkau tidak mau kami supaya setiap kali kami khawatir, setiap kali kami takut, atau hidup tanpa arah, hidup di dalam kekeliruan, hidup dalam kegelapan. Engkau mau memberikan sebuah pengharapan yang baru. Saya berdoa malam hari ini ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu berbisik di dalam hati kami, lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu memberitahu kami benar-benar apakah kami memijak di perahu yang salah, atau kami memijak beberapa perahu, dan bukannya hanya kedua-dua kaki kami memijak di dalam perahu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, biar Roh Kudus-Mu bersabda di dalam hati kami. Kuatkan setiap kami supaya kami bisa datang ke hadirat-Mu, bertobat, memberikan hati kami kepadamu, dan memiliki sebuah permulaan yang baru, di mana Engkau memulihkan hati kami, jiwa kami, supaya kami semua bisa yada kepadamu Tuhan. Kami mau menjadi satu denganmu ya Tuhan. Kami mau satukan hidup kami denganmu ya Bapa, supaya kami akan melihat Engkau melahirkan rencanamu yang indah dan sempurna di dalam hidup kami. Haleluya.
Kami doakan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Bapa Syurgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab pada malam hari ini firman-Mu datang ke kami dengan urapan Roh Kudus. Kami dapat merasai firman-Mu menusuk ke dalam hati kami. Firman-Mu menjadi ikatan yang kuat di dalam hati kami untuk terus percaya kepada Engkau. Amin. Dan untuk mendengar Engkau dengan segenap hati kami. Dan supaya tidak akan menggandalkan bersandar kepada pengertian duniawi. Dan Tuhan, kami pada malam hari ini belajar bahwa sesungguhnya kami perlu sangat-sangat bersekutu intim dengan Engkau. Sebab Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau adalah sumber berkat, dan Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas firman yang datang di dalam penuh urapan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami berdoa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.